Gelandang anyar Manchester City Tijani Reijnders menegaskan ia datang bukan untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang hijrah ke Napoli. Ia memiliki gaya bermain sendiri, meski tetap mengambil pelajaran dari pemain asal Belgia itu. "Saya di sini bukan untuk menggantikannya," De Bruyne, ujar Reijnders saat ditemui di markas City di Florida, seperti dikutip ESPN, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025 WIB. Ia sedang dalam persiapan jelang Piala Dunia Antar Klub 2025. "Saya harus menampilkan gaya bermain saya sendiri. Namun saya belajar dari beberapa pemain berbeda, mereka bagusnya di mana, dan mencoba mengadaptasinya. Dari Kevin De Bruyne, itu adalah cara dia membaca situasi di lapangan, lalu caranya mengumpan." Roberto Mancini mengakui keputusannya meninggalkan timnas Italia 2 tahun lalu salah. Ia pun terbuka untuk kembali melatih Gli Azzurri. Mancini mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih Italia pada September tahun 2023. Ia lantas ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi. Bicara soal keputusannya meninggalkan Italia, Mancini mengaku keliru. Ada kesalahpahaman antara dirinya dan Presiden FIGC Gabriele Gravina. Liverpool tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk kembali menyambut pemain anyar musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, negosiasi antara Liverpool dan Bournemouth untuk mendapatkan tanda tangan Kerkez sudah berada di tahap akhir. Meski belum resmi diumumkan, sang pemain dikabarkan telah sepakat secara personal dengan The Reds dan hanya menunggu lampu hijau dari kedua klub. Florian Wirtz menuju Liverpool musim panas ini. Gelandang Bayer Leverkusen itu kabarnya akan digaji fantastis. Di Liverpool, Wirtz kabarnya akan mendapat gaji pokok sebesar 12 juta pound per tahun, 265,3 miliar rupiah, atau sekitar 195.000 pound per pekan, 4,3 miliar rupiah. Jika mendapat bonus individu dan tim, maka gajinya bakal naik menjadi 15 juta pound per tahun, 331,6 miliar rupiah, atau sekitar 245.000 pound per pekan, 5,4 miliar rupiah. Jika digaji segitu, Florian Wirtz akan masuk jajaran pemain termahal di Liverpool. Ia cuma kalah dari 2 bintang utama The Reds. Kabar mengejutkan datang dari markas Liverpool. Andrew Robertson, bek kiri andalan The Reds, dikabarkan akan meninggalkan Anfield pada musim panas mendatang. Robertson dikabarkan telah menemukan tujuan baru. Klub raksasa Spanyol, Atletico Madrid, disebut-sebut sebagai calon kuat yang ingin merekrutnya. Los Rojiblancos memang sedang mencari bek kiri berpengalaman untuk memperkuat pertahanan. Diego Simeone dikabarkan melihat Robertson sebagai kandidat yang pas untuk timnya. Robertson sendiri dikabarkan tertarik dengan tantangan baru di La Liga dan sedang dalam proses negosiasi dengan Atletico. Presiden Benfica, Rui Costa, menegaskan bahwa Alvaro Carreras masih milik klubnya. Ia mengungkap belum ada kesepakatan dengan Real Madrid soal Carreras. Carreras sebenarnya memiliki klausul pelepasan senilai 50 juta euro di Benfica. Madrid enggan membayar senilai tersebut. Mereka bersikukuh hanya akan menebus Carreras senilai 40 juta. Situasi ini membuat negosiasi mandek untuk transfer Carreras mandek. Presiden Benfica, Rui Costa, turut menegaskan bahwa Carreras masih pemain Benfica dan akan dibawa untuk Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengungkapkan belum ada kesepakatan apapun dengan Madrid. Jack Grealish dipastikan tersisih dari Manchester City. Dijual belum laku-laku, pemain berusia 29 tahun itu bakal dipinjamkan. Melansir Guardian, City belum menerima tawaran untuk Grealish musim panas ini. Ex Aston Villa itu kabarnya siap dilego di harga 50 juta pound saja. Grealish, yang sudah tak dibawa City ke Amerika Serikat untuk gelaran Piala Dunia Antar Klub 2025, kabarnya siap dipinjamkan andai tak ada yang berminat membelinya. Opsi itu bakal diambil pada musim panas ini. Penyerang Besiktas, Ciro Immobile, dikabarkan menuju AC Milan atau Fiorentina. Pesepak bola berusia 35 tahun itu tak masuk rencana Black Eagles untuk musim depan. Football Italia yang mengabarkan bahwa Immobile sedang menuju Milan atau Fiorentina. La Viola disebut mencari pelapis Moise Kean. Tapi, transfer Immobile ke Fiorentina masih menunggu. Tim asal Firenze itu akan juga sedang menjalin komunikasi dengan Edin Dzeko. Kabar lain menyebutkan bahwa agen Immobile sedang ada di Casa Milan untuk berunding dengan Rossoneri. Milan juga mempertimbangkan untuk mendatangkan Immobile. Kedatangan Ryan Cherki ke Manchester City memunculkan pertanyaan soal masa depan Phil Foden. Arsenal disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi pemain muda Inggris tersebut. Tony Cascarino menyebut bahwa dibanding Grealish, Foden justru lebih mungkin pergi dari Etihad. Ia melihat performa Foden musim ini belum mencerminkan kualitas sebenarnya. Menurutnya, Arteta bisa menjadi sosok penting dalam kemungkinan transfer ini. Hubungan kerjasama di masa lalu bisa membuka peluang.
Pelatih anyar Xabi Alonso merasa tim terlalu bergantung pada Mbappe. Ia ingin hal tersebut berubah musim depan. Dalam banyak pertandingan, Real Madrid baru bisa mencetak gol setelah aksi Mbappe. Ia membuka skor di 15 dari 21 laga La Liga tempatnya mencetak gol. Xabi Alonso ingin timnya punya lebih banyak opsi serangan. Ketika Mbappe absen, Madrid tidak boleh kehilangan daya dobrak. Vinicius Junior, Rodrigo, dan Federico Valverde akan diberi porsi tanggung jawab lebih besar. Mereka pernah menunjukkan kapasitas itu saat Mbappe tak bermain. Alonso membawa visi taktik berbeda ke Santiago Bernabeu. Ia ingin membangun serangan yang lebih kolektif dan tidak bergantung pada satu pemain. Keseimbangan menjadi fokus utama mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut. Real Madrid harus mampu menyerang dari berbagai sisi. Manchester United bergerak cepat mencari pengganti Andre Onana. Nama Emiliano Martinez kini jadi prioritas utama di bursa transfer musim panas. Kiper Aston Villa itu disebut terbuka untuk pindah ke Old Trafford. Laporan dari ESPN Argentina mengonfirmasi adanya kontak awal antara kedua pihak. Sementara itu, Onana tak menutup kemungkinan untuk pergi. Ia memberikan jawaban menggantung soal masa depannya bersama MU. Dengan situasi ini, persaingan di bawah Mister Setan Merah akan memanas. Martinez pun tampaknya tertarik melanjutkan karir di level tertinggi Eropa. Martinez sudah menarik minat dari sejumlah klub, termasuk dari Liga Arab Saudi. Namun, kiper timnas Argentina itu lebih tertarik bertahan di Eropa. Menurut jurnalis Leo Paradiso, MU jadi klub yang paling menarik bagi Martinez. Dari semua opsi, Manchester United adalah yang membuatnya paling antusias, ujarnya. Dengan bursa transfer musim panas yang segera dibuka kembali, Chelsea tengah menyusun langkah untuk mendatangkan pemain-pemain incarannya. Salah satu target utama mereka adalah Marc Guéhi, bek tengah andalan Crystal Palace. Menurut laporan dari Give Me Sport, Chelsea tidak berniat tergesa-gesa dalam mengajukan tawaran resmi untuk Guéhi. Mereka memilih untuk menunggu hingga Juli tahun 2025, dengan harapan bisa memanfaatkan situasi kontrak sang pemain. Kontrak Marc Guéhi di Crystal Palace hanya tersisa 1 tahun, dan hal ini menjadi celah yang ingin dimanfaatkan Chelsea untuk mendapatkan sang pemain dengan harga lebih murah dibandingkan permintaan awal klub. Crystal Palace kabarnya memasang harga sekitar 70 juta pound untuk Guéhi, angka yang sebelumnya membuat Tottenham Hotspur mundur dari perburuan pada musim dingin lalu. Namun, dengan waktu yang semakin menipis dalam kontrak sang pemain, The Eagles berisiko kehilangan Guéhi secara gratis tahun depan jika tak segera menjualnya. Chelsea yakin mereka bisa memanfaatkan tekanan ini untuk menegosiasikan harga yang lebih masuk akal dan mengamankan jasa Guéhi dengan harga miring. Kabar terbaru muncul seputar rencana transfer Manchester United. Setan Merah dikabarkan sedang mengincar Kim Min-jae dari Bayern Munchen untuk memperkuat lini belakang mereka. Laporan tersebut menyebutkan, ketertarikan MU pada Min-jae didasari oleh rekam jejak mengesankan sang pemain. Bek asal Korea Selatan ini dikenal sebagai sosok tangguh di jantung pertahanan Bayern Munchen. Prestasinya bersama Napoli di Serie A juga tak perlu diragukan lagi. Dengan pengalaman bermain di level top Eropa, Ruben Amorim tertarik membawa Min-jae ke Old Trafford untuk memperkuat lini belakang MU. Kabarnya, peluang MU untuk mendapatkan Min-jae cukup terbuka lebar di bursa transfer musim panas ini. Jika ada tawaran yang memuaskan datang untuk Min-jae, klub asal Jerman itu siap bernegosiasi mengenai transfer pemain berusia 27 tahun tersebut. Kabar mengejutkan datang dari Liverpool. Kiper utama mereka, Alisson Becker, dikabarkan menjadi target klub raksasa Turki, Galatasaray. Klub asal Istanbul ini dikabarkan melihat peluang dari perubahan situasi di Liverpool. The Reds baru saja merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia. Dengan sisa kontrak 2 tahun, Alisson diperkirakan bisa ditebus dengan harga yang cukup murah di musim panas ini. Mahar sebesar 20-30 juta euro dikabarkan cukup untuk merekrutnya. Jumlah ini dinilai terjangkau untuk kiper sekelas Alisson. Klub Serie A, Juventus, mulai menunjukkan keseriusannya untuk mendapatkan Antony. Mereka menawarkan skema barter pemain kepada Manchester United untuk mengamankan tanda tangan sang winger. Antony kabarnya dibanderol sekitar 40 juta euro musim panas ini. MU menilai harga tersebut pantas mengingat performa impresifnya selama di Real Betis. Namun Juventus enggan membayar penuh harga tersebut. Mereka pun mencari cara lain untuk bisa memboyong Antony ke Turin. Romano mengungkapkan bahwa Juventus memiliki solusi kreatif, yaitu menawarkan pertukaran pemain. Mereka mengetahui bahwa Manchester United sedang memburu gelandang mereka, Douglas Luiz. Juventus bersedia mempertimbangkan pertukaran Luiz dengan Antony. Rumor masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United memasuki babak baru. Winger muda asal Argentina itu dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford dan berpotensi kembali ke Spanyol musim panas ini. Menurut laporan eksklusif Vicajes, Atletico Madrid saat ini menjadi klub paling mungkin menjadi tujuan Garnacho.
Diego Simeone dikabarkan sangat menginginkan sang pemain untuk memperkuat lini serang Los Rojiblancos. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid menjadikan Garnacho sebagai salah satu target transfer utama mereka di musim panas ini. Pelatih Atletico Madrid disebut sangat terkesan dengan karakteristik permainan Garnacho. Kecepatan, tekad, dan mentalitas bertarung sang pemain dinilai cocok dengan filosofi permainan Simeone. Diego Simeone melihat Garnacho sebagai pemain sempurna untuk sistemnya. Dia yakin pemain muda ini bisa membuat lini serang Atletico lebih berbahaya. Manchester United dikabarkan telah menetapkan harga 70 juta pounds untuk Garnacho. Meski mahal, Atletico Madrid disebut tidak ragu untuk memenuhi permintaan tersebut. Liverpool harus menerima kenyataan pahit dalam upayanya merekrut Bradley Barcola. Paris Saint-Germain dikabarkan dengan tegas menolak pendekatan The Reds untuk mendapatkan tanda tangan sang penyerang muda. Namun menurut laporan sama dengan Foot Mercato, PSG sama sekali tidak berniat melepas aset berharga mereka tersebut. Klub asal Prancis itu bahkan disebut langsung menutup pintu negosiasi untuk transfer sang pemain. PSG tidak tergoda untuk menjual Barcola. Juara Liga Champions itu dikabarkan sangat yakin dengan potensi besar yang dimiliki Barcola. PSG menganggap Barcola sebagai pemain kunci untuk proyek mereka ke depan. Mereka sama sekali tidak tertarik untuk menjualnya, bahkan dengan harga tinggi sekalipun. Raúl Asensio tampaknya akan bertahan lebih lama di Real Madrid. Manajemen Los Blancos memutuskan untuk memberikan sang pemain muda kontrak baru dalam waktu dekat. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Madrid tidak menutup mata dengan performa sang bek. Mereka memutuskan untuk memperpanjang kontrak jebolan La Fabrica tersebut. Menurut laporan Romano, manajemen Real Madrid baru-baru ini telah menyodorkan draft kontrak baru untuk Asensio. Sang bek mendapatkan kontrak berdurasi 6 tahun. Artinya, ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2031 mendatang. Gajinya juga dikabarkan akan naik signifikan, meski tidak disebutkan secara rinci berapa nominal pastinya. Romano menyebut bahwa proses negosiasi antara Real Madrid dan Asensio telah selesai.